Salman bilang kepada Rasul, ya Rasul, saya mau ikut hijrah. Kemudian istrinya dari belakang kamu Salman, wahai Salman, kalau engkau ikut hijrah bersama Rasul, tolong kamu buka semua yang kamu miliki. Kamu tidak boleh pakai pakaian dari aku, tidak boleh bawa harta yang kamu miliki. Silakan kamu ikut bersama Rasulullah seperti pakaian yang kamu pakai saja. Kata Salman, baik, saya ikut sama Rasul. Karena Bu, ada orang yang hijrah bersama Rasul niatnya kepengen nikah. Ada orang yang hijrah kepada Rasul niatnya buat dagang. Ada orang yang hijrah kepada Rasul niatnya karena Allah dan Rasulullah. Salman termasuk orang yang hijrah bersama Rasul karena Allah dan Rasulullah. Kalau yang hari ini niatnya karena Allah dan Rasulullah, insya Allah pulang dari tempat ini semua hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang niatnya hari ini hadir hanya ingin melihat sosok manusia yang belum tentu mulia dalam pandangan Allah, maka dia akan memperoleh kekecewaan yang tidak akan pernah dia lupakan. Mau pilih yang mana? Allah dan Rasul? Allah dan Rasul? Allah dan Rasul? Saya mau pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, siapa namanya Bu? Siapa namanya? Ya, Jahil. Saya hadiah dari Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat fillah, ukhti fillah di hadzal makan, wa insyaallah semuanya dalam keadaan bahagia. Semuanya dalam pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyebrang jalan sambil ngebonceng sampai rumah jalan kaki. Siang hari ini kita ngaji bareng. Insya Allah hidupnya berkah sampai hari ini. Hadirin rahimakumullah, hari ini, bulan ini adalah bulan kelahiran manusia mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah 1 jam ke depan saya akan memberikan penjelasan bagaimana kehidupan baginda Rasulullah mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita cari di dunia ini tidak lain adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Intinya mendapat syafaatul uzma dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Saya tanya, ada gak di antara yang hadir hari ini hidupnya, pikirannya lagi gelisah? Ada gak yang sedang gundah? Banyak baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa nasibaya wa nuril absari wa
Allahumma sholli yang hadir di sini masih dewa. Salawatnya belum sempurna berarti. Rasulullah yang dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal, kita mengenal dengan tahun gajah. Tahun apa, Bu? Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena saat Rasulullah dilahirkan, ada seorang raja Abraha Arham yang tinggal di Yaman dengan segala pasukannya menyerang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kebesarannya di dalam surat Al-Fil. Siapa yang tahu? Surat Al-Fil. Baca kasihnya. Nah. Ada mainnya? Ya, Al-Fil ini ayat yang menghancurkan Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wa arsala 'alaihim tayran Rasulullah dilahirkan Abraha dengan bala tentaranya dengan pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Ada satu tempat yang bernama Wadi Mu'assir. Bagi orang-orang yang haji dan umroh, ketika antara Mina ada tempat dengan situ namanya Wadi Mu'assir yang ukurannya hanya 4 kali 4 meter. Disitulah Allah menghancurkan Abraha dengan gajahnya. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, Abraha panggil kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, betul engkau yang menjaga Ka'bah? Iya. Hari ini aku ingin menghancurkan Ka'bah, kata Abraha. Kata Abdul Muttalib, kalau engkau ingin menghancurkan Ka'bah silakan, karena Ka'bah itu ada pemiliknya. Tapi yang aku inginkan darimu, wahai Abraha, kembalikan 200 ekor yang engkau rampas dariku. Jadi ketika pasukan Abraha ini mengambil misalkan daripada Ka'bah, Abraha ambil 200 ekor dan unta milik daripada Sayyidina paman Rasulullah SAW, kakek Nabi SAW diambil, makanya dikembalikan. Oleh karenanya kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun. Paham ke? Saya bukan orang Jawa, tahunan Jawa. Hadirin rahimakumullah, Nabi lahir di hari Senin dari seorang ibu mulia bernama Aminah. Apa salawatnya? Oh, coba.
rohatil atiyaru tasdu bilayat wa marikul ketika 2 tahun Nabi sudah tidak punya ayah, ketika 6 tahun sudah tidak punya ibu. Bayangkan bagi kita yang hari ini datang ke negeri orang lain, yang hari ini jamaah ada di sini, sudah berapa tahun kita meninggalkan anak-anak yang kita cintai, sudah berapa tahun kita meninggalkan orang-orang tua yang telah membesarkan dan melahirkan kita. Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika lahir beliau belum pernah melihat wajah ayahnya. Ketika dewasa belum bisa membayangkan bagaimana wajah ibunya. Begitu beratnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sampai dengan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa kecuali buat kita umat ini. Hadirin rahimakumullah, ketika ayah ibunya meninggal, Nabi diasuh oleh kakeknya. Kakeknya nggak bisa mampu lagi merawat, diasuh oleh pamannya. Bayangkan seorang anak yang diasuh oleh paman, kemudian Abu Thalib memiliki banyak anak. Bagaimana rasanya? Mungkin di antara kita pernah yang tinggal bersama paman. Mungkin di antara kita ada yang pernah tinggal bersama kakek dan nenek. Bagaimana rasanya ketika kita tidak bersama dengan orang-orang tua kita yang kita cintai? Inilah perjalanan Rasulullah yang mulia. Bersama Khadijah, bersama Abu Thalib, ketika 9 tahun Nabi sudah diajak dagang, diajak berusaha, sama seperti yang ada hari ini. Jamaah yang hadir di sini meninggalkan Indonesia yang kita cintai, meninggalkan keluarga yang penuh kita sayangi demi satu penggerak dan satu niat yang mulia, adalah untuk kebahagiaan hakiki buat kita semua. Hadirin rahimahullah. 9 tahun dagang dengan Rasul, diajak sampai dengan usia Nabi 25 tahun beliau menikahi siapa? Menikahi Khadijah. Saya kasih tahu,
Wa atqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isrina baqratan. Nabi ketika menikahi daripada Khadijah itu maharnya 20 bakar. Ada yang tahu 20 bakar? 20 bakar itu adalah satu bakar itu sapi unta tina yang belum pernah kawin, namanya bakar. Sekarang di Mekah bakar itu harganya 50 juta. Berarti ketika Rasulullah menikahi Khadijah maharnya 1 miliar. Ada di antara jamaah di sini ketika dinikahi suaminya maharnya 1 miliar. Seperangkat alat sholat utang. Perjuangan Nabi ketika 25 tahun, ketika masa remaja, ketika menikah, hadirin rahimakumullah, cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu ketika Khadijah meninggal dunia, maka Nabi mengenal dengan Al Hujri, tahun duka kita. Tahun apa, Bu? Tahun duka kita. Karena saat yang bersamaan Rasulullah kehilangan 2 orang mulia. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua paman Nabi Abu Thalib. Tahun duka kita, 4 tahun Rasulullah ditinggalkan oleh Khadijah. Nama Khadijah masih terus membekas dalam pribadi Rasulullah SAW. Ketika Nabi sedang duduk di dalam bersama Aisyah, tiba-tiba ada adiknya Khadijah datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari dalam Nabi berdiri dan menjawab, Waalaikumsalam ya Khadijah. 4 tahun sudah menikah dengan Khadijah, nama Khadijah masih membekas dalam pribadi Rasulullah SAW. Kira-kira kalau suami kita begitu, kita udah 4 tahun masih ingat sama kita nggak ya? Masih ingat sama kita nggak? Saya rasa